Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Dewa Perang Part 8. Sebelum mulai saya ingin bilang nih guys, karena ya cerita Dewa Perang tuh mungkin agak sama, karena ya ini tuh manhwa dari Chinese guys. Jadi ya gitulah, dan setelah ini tinggal 1 atau 2 chapter lagi kok eps manhwanya. Dan bakal tamat, jadi tontonin terus ya biar tahu akhir dari cerita sang Dewa Perang. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Dewa Perang. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Jiaki yang terkejut karena ternyata sekarang lengan yang ia miliki telah putus akibat serangan yang dilancarkan oleh Tian. Di sana Tian pun bertanya apakah sekarang bos dari Jiaki ingin membuat Tian berlutut seperti yang pernah ia katakan sebelumnya. Bosnya pun menggertakkan tangannya. Di sana ia berkata bahwa semuanya hanya salah paham dan ia tidak bermaksud buruk pada Tian. Namun di sana tiba-tiba bos Jiaki yang bernama Pao itu langsung terkejut karena ia ditelepon oleh Big Boss-nya sehingga ia sedikit ketakutan. Di sana Pao pun memberitahu Big Boss bahwa sekarang ada semacam gangguan jadi ia mengalami perubahan situasi. Big Boss yang mendengar hal itu di sana langsung mengatakan bahwa ia akan membunuh orang yang telah membuat Pao terganggu dan ia akan datang ke tempat Pao. Di sana Pao pun datang ke arah Tian. Ia berkata bahwa sekarang Big Boss-nya akan datang untuk bertemu orang hebat. Jadi ia pun menyuruh Tian agar menjadi anak buahnya saja agar nanti Tian bisa bersenang-senang. Pao mendekat ke arah Tian dan dengan cungurnya yang bau itu di sana Pao berkata agar Tian melupakan semuanya dan sekarang mereka bekerja sama saja. Tian yang mendengar hal itu dari Pao pun di sana langsung menghantam dengan sangat kencang dan kuat. Di sana Tian pun langsung berdiri di hadapan Pao yang sekarang sudah terkapar akibat serangan yang tadi dilancarkan oleh Tian pada dirinya. Sambil memegang bebenguk milik Pao di sana Tian berkata agar nanti bos Pao datang pada Tian dan ia menyuruh bos Pao untuk berlutut pada Tian. Setelah mengatakan hal tersebut di sana Tian pun langsung pergi meninggalkan Pao yang sekarang wajahnya sudah babak belur dihajar Tian. Pao di sana berkata bahwa bosnya akan datang pada Tian dan jika nanti mereka bertemu maka Tian pasti akan dipotong hidup-hidup. Beberapa waktu kemudian terlihat Jiadong yang panik karena sekarang ada orang yang akan datang ke tempat mereka dan orang itu adalah bos Pao. Di sana Jiadong mengatakan bahwa bos Pao ini adalah orang yang hebat dan ia adalah orang dari keluarga Chen yang terkenal sangat kuat. Bibi Tian di sana langsung terkejut dan ketakutan. Ia berkata apa yang harus mereka lakukan sekarang karena ia takut jika hal buruk akan terjadi. Jiadong pun di sana berkata bahwa sekarang ia akan meminta bantuan agar bibinya bisa selamat akibat ulah dari Tian yang berlebihan. Di sana Jiadong menelepon. Ia berkata bahwa sekarang dirinya punya masalah dan ia membutuhkan bantuan dari pamannya. Jiadong pun langsung membuang nafas senang karena ternyata pamannya akan membantu Jiadong jika memang ada hal yang buruk. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba pintu mereka diketuk dengan kencang dan membuat setiap orang yang ada di dalam langsung terkejut. Terlihat orang yang datang adalah Bejo dan rekannya. Di sana rekannya pun bertanya tentang siapa orang yang berani menyuruh dirinya untuk berlutut. Bejo dan rekannya di sana datang bergerombol dan sekarang mereka sudah bersiap untuk menghantam orang yang telah menyuruh mereka berlutut. Jiadong yang melihat hal itu di sana langsung ketakutan dan ia berkata bahwa orang yang menyuruh berlutut bukanlah dirinya, melainkan Tian yang sekarang ada di belakang dirinya. Tian pun di sana berkata bahwa sekarang ia menyuruh bos Pao untuk berlutut karena ia telah memberitahunya. Sambil makan apel di sana Tian mengatakan agar bos Pao itu meminta maaf dan ia tidak menyuruh mereka untuk datang ke tempatnya sekarang. Bejo dan rekannya di sana langsung ketakutan setengah mati karena ternyata orang yang menyuruh mereka berlutut adalah Tian sang Dewa Perang. Namun di sana Pao berkata bahwa sekarang Tian sedang mengatakan omong kosong. Ia berkata agar Tian sekarang menyerah dan mundur saja. Di sana Pao pun langsung memberitahu rekan Bejo. Ia berkata bahwa Tian ini adalah orang sombong dan ia meminta agar Tian ini dipotong hidup-hidup. Rekan Bejo yang mendengar hal itu di sana langsung berkeringat dingin dan ketakutan karena ucapan yang dikatakan oleh Pao pada Tian. Dengan cepat di sana ia langsung menghantam Pao tepat di wajahnya. Pao pun di sana langsung terdorong dan terpukul cukup jauh karena hantaman yang diberikan oleh rekan Bejo pada bebenguknya. Pao yang telah dihantam di sana bertanya mengapa rekan Bejo itu memukulnya, padahal yang salah adalah Tian. Di sana ia pun tidak mendengarkan Pao dan ia malah menginjak wajah milik Pao sehingga Pao langsung terkejut dan kesakitan. Di sana rekan Bejo langsung memarahi Pao. Ia berkata apa yang sedang dilakukan oleh Pao sekarang adalah tindakan bodoh karena dirinya telah membuat Tian yang merupakan
merupakan dewa perang marah. Pao dan Jiaki di sana langsung terkejut dan ketakutan. Di sana ia tidak menyangka karena ternyata Tian adalah orang yang telah menghajar Bejo dan rekannya itu. Dengan cepat di sana Pao pun langsung memegang kepala Jiaki dengan kencang dan ia langsung melemparkan Jiaki ke arah mereka. Di sana Pao mengatakan bahwa semua ini adalah ulah Jiaki yang telah menyinggung sang dewa perang. Pao pun di sana langsung berlutut ke arah Tian. Ia berkata bahwa sekarang dirinya minta maaf karena ia tidak tahu jika Tian adalah orang kuat dengan julukan dewa perang. Bukan hanya itu, di sana Bejo dan rekannya pun langsung berlutut dan minta maaf. Bahkan sekarang rekan Bejo telah membawa cek untuk permintaan maafnya pada Tian. Di sana rekan Bejo berkata bahwa ia akan memberikan uang cek itu sebagai kompensasi atas apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jiadong yang melihat hal itu langsung terkejut dan kesal karena ternyata Tian bisa mendapatkan uang jutaan dengan mudah sedangkan ia harus bersusah payah. Tian pun di sana langsung berkata bahwa sekarang ia menyuruh Bejo dan yang lainnya untuk berlutut di bawah tangga dan taman dan ia menyuruh mereka untuk minta maaf secara terus-menerus. Rekan Bejo yang mendengar hal itu di sana langsung menaruh uangnya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menuruti permintaan dari Tian. Mereka semua pun di sana langsung pergi karena mereka akan berlutut di tangga untuk permintaan maaf pada Tian dan yang lainnya. Setelah selesai di sana mereka pun pergi dan sekarang Longdong yang merupakan paman Tian datang untuk bertemu mereka semua. Terlihat sekarang mereka semua sedang berkumpul dan saling mengobrol satu sama lain layaknya sebuah keluarga kecil yang harmonis. Tian di sana mengatakan bahwa sekarang dirinya punya cek bernilai 10 juta dolar dan ia akan memberikan 5 juta untuk bibinya dan 5 juta lagi untuk Longdong. Bibi Tian yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut karena ia tahu jika 5 juta dolar itu bukanlah jumlah uang yang sedikit. Namun di sana Yidan berkata agar bibinya menerima uang tersebut karena uang itu adalah ucapan terima kasih sekaligus uang untuk mengobati Guang yang memiliki penyakit mental. Sedangkan Longdong di sana berkata bahwa ia akan menerima uang tersebut dan ia akan menerimanya untuk menghargai Tian dan juga Yidan. Di sana Longdong mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan uang tersebut untuk memulai bisnis yang akan ia jalankan. Longdong berpikir bahwa dulu dirinya telah ditipu dan sekarang ia mendapatkan kesempatan kedua untuk memulai bisnisnya kembali. Sambil memegang pundak Tian di sana Longdong mengatakan bahwa dirinya nanti akan membayar uang 5 juta milik Tian saat ia sudah sukses. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum dan ia berkata bahwa Longdong pasti akan berhasil dalam menjalankan bisnis yang akan ia lakukan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Tian mendapatkan sebuah telepon dan saat mengangkat teleponnya di sana Tian langsung mendengarkannya karena orang di telepon itu malah marah-marah karena Tian telah mengganggu anak buah miliknya. Tian yang mendengar hal itu di sana bertanya apakah orang yang di telepon itu adalah orang bernama Po Shao. Po Shao yang sekarang sedang berada di kolam renang bersama dengan anak buahnya pun langsung berkata bahwa dirinya memanglah Po Shao yang merupakan anak pertama dari keluarga Po. Di sana Po Shao berkata agar Tian berlutut pada dirinya karena jika tidak maka ia akan menghabisi Tian bersama dengan keluarganya. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung meminta pertemuan dengan Po Shao karena ia kesal dengan Po Shao yang sombong itu. Po Shao pun di sana langsung berkata bahwa mereka akan bertemu di sebuah clubhouse. Ia berkata agar Tian datang karena jika tidak maka Tian akan mendapatkan ganjarannya. Saat Po Shao sedang mengobrol, tiba-tiba anak buahnya datang. Ia berkata agar Po Shao tidak menghubungi Tian karena Tian hanyalah seekor serangga kecil. Di sana anak buahnya berkata bahwa mereka akan mengirimkan seseorang ke tempat Tian dan mereka akan menculik dan menghajar Yidan yang merupakan adiknya. Po Shao yang mendengar hal itu di sana langsung senang. Ia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan orang yang bisa dikerjai seperti Tian ini. Bahkan di sana para pelayan Po Shao terkejut karena Po Shao ini bisa menghancurkan gelasnya hanya dengan genggaman kuat. Sedangkan di tempat lain terlihat Tian dan yang lainnya sedang makan dan mengobrol. Dan di sana tiba-tiba ada yang menyuruh Bibi Tian untuk turun ke bawah. Bibi Tian di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk orang-orang membayar sewa pada dirinya yang merupakan pemilik rumah. Bibi Tian pun langsung berjalan ke bawah dan di bawah ia langsung bertemu dengan orang yang akan membayar sewa dari rumah Bibi Tian. Dengan wajah yang sombong terlihat orang itu adalah orang yang menagih setiap rumah dan ia akan memberikannya pada Bibi Tian. Bibi Tian pun di sana langsung menerima uang tersebut dan ia langsung menghitung jumlah uang yang sekarang disetorkan pada dirinya. Bibi Tian di sana berkata bahwa jumlah setorannya kurang 210 dolar dan seharusnya ada 1000 dolar lebih. Di sana orang itu pun langsung menjawab bahwa Bibi Tian tidak bekerja dan hanya diam di rumah saja. Jadi seharusnya ia bersyukur karena masih bisa mendapatkan uang. Dengan senyum yang meledek di sana ia langsung melihat ke arah wanita yang sedang bersama dengan dirinya. Di sana wanita yang ada di sebelahnya pun langsung berkata bahwa Bibi Tian ini sakit-sakitan. Jadi ia jarang sekali bekerja. Jadi ia harus menerima uang seadanya saja.
Bibi Tian yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia adalah pemilik rumah dan bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Wanita itu di sana kesal. Ia berkata bahwa Bibi Tian ini tidak tahu terima kasih, padahal semuanya sudah sesuai dengan apa yang ada di kontrak. Sambil menunjuk Bibi Tian, ia berkata bahwa dirinya akan menuntut Bibi Tian karena perilakunya yang tidak menyenangkan, seperti kasus Alfamart yang malah dituntut ketika menangkap orang yang dituduh mencuri. Aduh, Wakanda. Bibi Tian di sana langsung marah. Ia berkata bahwa orang-orang yang ada di depannya sekarang terlalu berlebihan dalam menindas dirinya. Sambil ngudud, orang dengan wajah seram pun berkata agar Bibi Tian menerimanya saja, karena jika tidak mungkin ia akan lebih marah lagi. Saat ia sedang berkata seperti itu, tiba-tiba Tian datang. Tian berkata bahwa dirinya membenci orang yang selalu memotong uang milik orang lain. Orang itu pun di sana langsung kesal. Ia berkata tentang siapa orang yang berani bicara seperti itu pada dirinya. Terlihat di sana Tian pun sudah muncul bersama dengan Yidan dan Longdong yang ada di belakang Tian. Tian, Yidan, dan Longdong di sana berdiri tegap dan sudah bersiap untuk menghajar orang yang memotong uang milik bibinya itu. Di sana orang itu pun berkata bahwa ternyata sekarang ada Longdong, dan Longdong ini adalah orang miskin yang berada di kasta bawah. Di sana ia pun menunjuk Tian. Ia berkata bahwa Tian dan Longdong adalah orang dari golongan bawah, jadi ia menyuruh Tian dan yang lainnya untuk pergi saja. Saat Tian sedang marah, tiba-tiba ada orang yang melompat dari taman, dan ternyata orang yang melompat dari taman adalah Zhao yang merupakan rekan Bejo. Dan di sana Zhao langsung menampol orang tersebut dengan sangat kencang. Orang itu di sana langsung ketakutan karena ternyata tadi Zhao langsung menampolnya dengan kencang tepat di hadapan Tian dan juga wanitanya. Di sana Zhao berkata bahwa tadi ia sedang berlutut dan sekarang ia datang untuk memberi pelajaran pada orang yang telah meledek Tian. Tiba-tiba di sana wanitanya langsung berkata bahwa berani sekali Zhao memukul pacarnya yang bernama Huang. Zhao pun di sana langsung menampol orang tersebut dengan kencang karena ia berani berteriak ke arah dirinya. Huang sendiri di sana kesakitan. Ia bertanya mengapa Zhao yang merupakan atasannya sekarang ada di sana dan mengapa juga Zhao memukul dirinya. Di sana Zhao pun langsung menjawab bahwa Huang ini keterlaluan karena ia tadi mendengar jika Huang sering memotong uang milik orang lain untuk keuntungannya sendiri. Di sana ia berkata bahwa Huang telah memotong uang gaji milik orang lain yang bahkan bisa dipotong hingga setengahnya. Zhao di sana langsung tersenyum ke arah Tian dan ia bertanya tentang apa yang harus dilakukannya kepada Huang dan wanitanya. Huang yang mendengar hal itu di sana langsung meminta maaf pada Tian. Ia berkata bahwa dirinya tidak bermaksud buruk pada Tian. Namun tiba-tiba di sana ia pun langsung terbang ke arah langit karena ia terkena hantaman dari seseorang. Terlihat Huang ditendang oleh Tian dengan kencang sehingga tadi ia terlempar jauh dengan sangat parah. Huang sendiri saat ini terlihat sangat kesakitan karena tendangan yang diberikan oleh Tian sangatlah kuat sehingga ia terdorong sangat jauh ke belakang. Tian di sana bertanya pada Zhao tentang apa yang harus dilakukannya karena ia ingin tahu pendapat dari Zhao. Zhao pun langsung menjawab bahwa ia hanyalah seorang pesuruh dan ia tidak berani untuk memberi pendapat pada Tian yang merupakan dewa perang. Tian pun langsung bertanya pada bibinya. Di sana Tian bertanya tentang apa yang harus dilakukan mereka saat ini. Huang dan wanitanya di sana langsung memohon untuk diampuni. Mereka berkata bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka minta maaf. Namun bibi Tian yang marah di sana langsung berkata agar mereka berdua dilaporkan pada polisi karena perilakunya yang telah melanggar hukum. Zhao pun di sana langsung berkata agar bibi Tian tidak khawatir karena Huang dan wanitanya memang sudah dicurigai atas penyalahgunaan yang telah mereka lakukan. Huang dan wanitanya pun di sana langsung ketakutan karena sekarang mereka harus ditangkap dan berurusan dengan hukum. Sedangkan di tempat lain terlihat Shooting dan ayahnya sedang mengobrol satu sama lain. Di sana ayahnya berkata bahwa sekarang keluarga Chen telah menjadi musuh mereka dan mereka harus bersiap karena hal tersebut. Namun di sana tiba-tiba Shooting berkata bahwa sekarang ayahnya harus melihat tentang sesuatu yang sedang ia perhatikan di handphonenya. Dan ternyata di sana ayah Shooting pun langsung terkejut karena Tian dan dirinya sekarang punya dendam pada keluarga Chen. Sedangkan di tempat lain saat ini terlihat tempat keluarga Chen yang rumahnya sangatlah besar. Di dalam terlihat putra pertama dari keluarga Chen Badao yang sekarang terbaring di kasur dan tidak memiliki kedua kaki lagi. Dan ternyata orang yang ada di hadapan Chen Badao sekarang adalah Nalan sang wanita lontai, dan Nalan ini adalah ibu kandung dari Chen Badao. Nalan di sana terlihat sangat khawatir karena anaknya sekarang terbaring dan sudah tidak memiliki kaki lagi. Di sana ia memasang wajah kesal dan saat ia sedang kesal, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang datang pada dirinya. Ternyata orang yang datang adalah Chen Dewang dan orang ini adalah kepala keluarga terakhir dari keluarga Chen itu sendiri. Di sana Dewang memarahi Nalan karena Nalan terlalu bersikap sombong hingga membuat Tian marah dan menghajar anak buahnya. Nalan yang mendengar hal itu di sana langsung kesal dan ia langsung menampol kakek tua yang sekarang ada di hadapan dirinya dengan kencang. Ketika diperlakukan seperti itu, di sana Dewang langsung marah. Ia berkata agar seseorang membawa Nalan keluar dari tempat tinggalnya.
Namun ternyata di sana tidak ada yang mendengarkan dirinya karena sekarang mereka semua lebih memilih berpihak pada Nalan sang wanita lontai. Nalan pun di sana langsung memerintahkan anak buahnya untuk memegang Dewang karena sekarang ia akan melakukan sesuatu. Di sana Nalan langsung menampol Dewang yang merupakan pamannya itu secara berkali-kali dengan kencang. Chen Dewang yang diperlakukan seperti itu di sana langsung marah pada Nalan. Ia berkata bahwa Nalan pasti akan ia balas. Namun ternyata hal itu tidak mungkin karena sekarang Nalan sudah menodorkan sebuah senjata api yang bersiap untuk menembus Chen Dewang. Nalan dengan cepat langsung menembak Dewang tepat di titik vital sehingga sekarang Dewang tewas dan tidak ada lagi di dunia. Dengan wajah bengisnya di sana Nalan berkata bahwa sekarang tidak akan ada lagi orang yang membuat dia terganggu. Di sana Nalan berpikir bahwa ia akan membalas dendam pada Tian karena Tian telah membuat anaknya kehilangan kedua kaki. Sedangkan Tian sendiri saat ini sedang bersama dengan Yidan dan Tian berkata agar Yidan mengadu saja jika memang ada yang membuli dirinya. Yidan pun di sana masuk sekolah, sedangkan Tian sekarang dijemput Teng karena mereka akan melihat-lihat tentang sebuah villa yang bisa mereka tinggali. Di sekolah sendiri terlihat Yidan dipanggil oleh temannya karena sekarang Yidan dipanggil oleh wali kelas untuk ke tempatnya. Yidan di sana langsung datang ke gurunya. Ia bertanya apakah sekarang gurunya ingin bertemu dengan Yidan yang merupakan muridnya itu. Namun ternyata tiba-tiba di sana guru Yidan bertanya tentang keberadaan dari Tian. Dengan wajah yang malu-malu di sana ia berkata bahwa dirinya ingin bertemu dengan Tian yang merupakan kakak dari Yidan. Yidan yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya mengapa gurunya ingin bertemu Tian. Ia bertanya apakah gurunya itu menyukai Tian. Guru Yidan pun di sana langsung mendekat ke arah Yidan. Ia berkata bahwa maksud dan tujuannya bukan seperti itu. Namun di sana Yidan langsung menjawab bahwa ia akan memberitahu tentang kakaknya dan ia juga setuju jika gurunya ingin jadian dengan Tian. Guru Yidan yang mendengar perkataan tersebut pun langsung malu-malu. Tapi di sana tiba-tiba muncul seseorang yang merupakan guru penjas dengan nama Zenru. Setelah melihat Zenru di sana Yidan pun langsung berkata bahwa dirinya akan pergi karena takut dengan guru penjas tersebut. Namun saat kembali di sana Yidan malah ditanya macam-macam oleh Zenru. Di sana ia bertanya mengapa kakak Yidan akan berhubungan dengan guru Yidan. Guru Yidan yang bernama Wen di sana berkata bahwa Zenru salah dengar dengan percakapan mereka yang ucapkan tadi. Wen pun di sana langsung menyuruh Yidan untuk kembali ke kelas karena sekarang percakapan mereka sudah berakhir. Dan ternyata guru Wen ini adalah Shooting yang sekarang sedang menggunakan baju dinas miliknya. Sedangkan di belakang Shooting saat ini terlihat Zenru yang mengajak untuk nonton bareng. Shooting yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa dirinya sedang sibuk jadi ia tidak bisa menerima permintaan dari Zenru. Zenru yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Ia bertanya mengapa Shooting selalu menolaknya padahal cinta yang ia miliki itu tulus. Shooting pun di sana menjawab bahwa perasaan miliknya adalah urusan pribadi dan sekarang ia meminta Zenru pergi karena ia akan melakukan pekerjaannya lagi. Sedangkan di tempat lain terlihat Yidan dan temannya saling berbicara satu sama lain. Di sana temannya memperingatkan Yidan karena ada orang yang tidak suka dengan Yidan. Yidan yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum. Ia berpikir bahwa dirinya sekarang tidak takut karena ia memiliki kakak yang sangat kuat. Temannya pun di sana mengatakan agar Yidan tetap berhati-hati karena orang yang tidak menyukai Yidan itu benar-benar beringas. Sedangkan di ruang tunggu sekolah ada Bejo dan Zhou yang sekarang sedang menikmati fasilitas dari sekolah yang ada. Ternyata di sana mereka berdua datang untuk menjaga Yidan yang merupakan adik dari Tian sang dewa perang. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Zenru datang ke arah mereka berdua. Di sana Zenru pun langsung senang. Ia berkata bahwa dirinya adalah seorang guru penjas dan ia senang karena di sekolahnya ada Bejo dan Zhou yang merupakan orang hebat. Zenru yang melihat mereka di sana langsung mendekat ke arah Zhou dan Bejo. Ia berpikir jika dirinya bisa dekat dengan mereka, maka hidupnya pasti akan mudah dan senang. Namun di sana Zhou langsung menjawab bahwa orang itu tidak memenuhi syarat agar bisa dekat dengan dirinya dan sekarang ia menyuruh Zenru untuk bekerja saja. Sedangkan di sisi lain sekolah terlihat Yidan dan temannya yang sekarang sedang dikepung oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Yidan di sana langsung menatap dengan tajam ke arah orang-orang tersebut sedangkan rekannya hanya bisa diam ketakutan. Terlihat perbuatan saat ini adalah ulah dari bos wanita di SMA 1 yang bernama Ziki. Teman Yidan di sana berkata bahwa perbuatan Ziki saat ini terlalu berlebihan ketika membuli seseorang. Ziki yang mendengar hal itu di sana langsung menunjuk teman Yidan. Ia berkata bahwa teman Yidan ini berani sekali berkata hal seperti itu pada dirinya. Yidan yang melihat hal itu di sana langsung berdiri di hadapan temannya. Ia berkata agar Ziki melawannya saja dan tidak mengganggu temannya. Ziki di sana berkata bahwa Yidan ini datang dari keluarga miskin, jadi ia akan menghabisinya dengan mudah. Yidan pun di sana tiba-tiba terkejut karena Ziki mengatakan jika yang ingin melawan Yidan bukanlah dirinya, melainkan sepupu dari Ziki. Terlihat saat ini Yidan sudah bersiap untuk dimasukkan ke karung dan akan diculik. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak menculik orang dan marilah menculik loli. FBI, open up!